Kemudian pada sholat Idul Adha ini kita mulai lebih awal karena biasanya langsung dilanjutkan dengan kegiatan seperti namun walaupun tadinya dibuat silakan lakukan penyembelihan hewan kurban pada besok pagi karena kondisinya merupakan mudah. Kita akan berusaha lebih awal daripada biasanya jika dimohon kiranya bisa mempersiapkan waktu terbaiknya dan jika mulai bulan Haji ini satu cara ibadah terbaik adalah infak pada petugas yang di lapangan maupun yang ada di dalam ruangan. Mohon bisa membantu menghentikan jamaah kita rapat pada yang membawa sholat bukan saja yang besar untuk bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا Subhanallah wa asila. Jin status. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, gema takbir, tahlil dan tahmid yang dikumandangkan dalam suasana yang gembira
bahwa tahun ini kembali kita dapat melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha yang beberapa saat lagi kita akan selenggarakan dan akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban untuk Masjid Al-Muhajirin. Insya Allah akan dilaksanakan besok hari pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Tiada kata lain yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbaik yang dianugerahkan kepada kita sekalian di bulan Zulhijjah ini, karena sebagian saudara kita berangkat ke tanah suci sedang berkumpul di padang Arafah untuk menunaikan ibadah haji. Sebagian di antara mereka melaksanakan juga pemotongan hewan kurban sebagai rasa syukur, menunjukkan ketundukan dalam artian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita yang belum bisa melakukan keduanya, yaitu menunaikan ibadah haji dan memotong hewan kurban, masih banyak kesempatan yang baik untuk menyelenggarakan Idul Adha ini dengan sebaik-baiknya dan untuk mendapatkan nilai pahala tentunya. Dan kami sebagai panitia tentunya menyiapkan segala fasilitas yang terbaik yang diselenggarakan ibadah sholat Idul Adha hari ini. Dan setelahnya kami akan menyelenggarakan pemotongan hewan kurban yang diamanahkan kepada kami. Dan kami telah mempersiapkan mulai dari tahap pendaftaran, pemotongan, dan distribusi kepada yang berhak menerimanya pada saatnya nanti. Semoga kesempatan yang baik ini kita jadikan momen berlomba dalam kebaikan untuk melaksanakan sunnah di bulan Zulhijjah ini. Tentunya di dalam penyelenggaraannya terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya yang membawa risalah tauhid dan mengantarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi, minal zulumati ilan nur. Penyelenggaraan sholat Idul Adha yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban merupakan manifestasi kita sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil ibrah dari kisah dan peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dengan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah melalui mimpinya untuk menyembelih putranya kesayangan yaitu Ismail, yang akhirnya digantikan dengan seekor domba untuk dikorbankan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dari peristiwa itu setidaknya kita dapat mengambil 3 pelajaran, sebuah nilai yaitu nilai ketundukan atas perintah Allah tanpa ragu dan nilai keikhlasan menjalankan perintahnya, serta nilai sosial atau kepedulian sesama dalam bentuk wujud menyembelih hewan kurban dan berbagi daging kurbannya karena punya rezeki untuk berbagi kepada orang lain. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini selaku DKM ingin menyampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia dan seluruh anggota dan seluruh jamaah yang telah mempersiapkan penyelenggaraan sholat Idul Adha ini yang sudah dikerjakan jauh-jauh hari untuk menyiapkan tempat sholat Idul Adha, petugas penyelenggara imam dan khotib, ruangan yang disiapkan sedemikian rupa, serta dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban pada besok hari yang menurut syar'i amanah dan diupayakan untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya dan tepat sasaran. Alhamdulillah, Masjid Al-Muhajirin melalui Panitia Idul Kurban mendapat amanah dan kepercayaan dari jamaah untuk menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sebanyak 13 ekor lembu atau sapi dan sejumlah untuk sementara 23 ekor kambing. Dari yang mengamanahkan tersebut 91 orang yang berkurban sapi dan 23 orang yang berkurban dengan kambing. Kalau dilihat dari alamatnya tentunya tidak semuanya ada di RW 04, tetapi 50-50 atau sebagian beralamat di Keraji, BPSK Kayuringin, Kafling Agraria, Kedondong, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, kami selaku Panitia Idul Kurban Masjid Al-Muhajirin akan memegang amanah tersebut untuk melaksanakan hajat para sohibul kurban. Mohon doanya agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik,
tertib, mendistribusikannya sesuai tepat sasaran. Kami masih jauh dari sempurna, namun kami selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan dengan pendekatan syar'i, memperhatikan adab dalam memperlakukan hewan kurban sesuai dengan tuntunan syariat, dan juga petugas dibekali dengan kesadaran bahwa rangkaian semua kegiatan adalah bernilai ibadah. Kita sama-sama berdoa, semoga keikhlasan dari para sahibul kurban sebagai wujud kepedulian kepada sesama dan rasa syukur atas rezeki Allah yang diberikan akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap bulu hewan yang dikurbankan adalah nilai kebaikan. Bahkan sebelum darah dari hewan kurban yang disembelih itu jatuh ke bumi, melainkan Allah sudah mencatat sebagai pahala kebaikan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat yang kami muliakan kepada Al-Ustadz Sudarman SPDI MPD selaku khotib dan Ustadz Rehanul Ansar Al-Hafiz selaku imam, kiranya dapat melaksanakan dengan bijaksana tugasnya dalam menyelenggarakan sholat Idul Adha kali ini. Menyampaikan khutbah dengan penuh hikmah, pesan moral dan semangat menumbuhkan nilai-nilai sosial yang tinggi di dalam kehidupan. Terakhir, untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha ini agar berjalan dengan tertib dan khusyuk, saya berharap untuk semuanya jamaah yang menggunakan alat komunikasi handphone dan sebagainya untuk dinonaktifkan sementara waktu. Begitu juga kepada ayah bunda yang membawa putra putrinya untuk dapat dikondisikan manakala sedang rewel dan sebagainya. Terakhir, secara protokoler, MC dan muazin agar memastikan sebelum nanti imam menyelenggarakan takbiratul ihram dipastikan untuk shop sudah rapi agar semuanya tidak ada yang ketinggalan dan dapat bersama-sama mengikuti takbiratul ihram bersama dengan imam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasulun nabiyyin karim.
وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah bid rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini seluruh dunia mendengarkan takbir Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertakbir, bertahmid, tahlil untuk memuja Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala yang di bumi dan di langit. Maka tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat ini, nikmat Islam ini, nikmat kesempatan ini, nikmat umur ini, sehingga alhamdulillah kita mampu bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha di tempat yang sangat mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala terima kurban kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda kita, qudwah kita, uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada hari ini semua muslim dunia bergembira, berkumandang, menggema takbir Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Bentuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Idul Adha, yaitu hari udhiyah atau hari kurban, yang mana artinya adalah Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, Rasul pun sunnahkan kepada seluruh umat-umatnya untuk menyembelih kurban pada hari ini. Karena begitu besar kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, inilah hari kurban, yaitu udhiyah, yaitu kurban, menyembelih hewan. Untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi kurban yang sebenarnya. Kemudian dalam hubungan sosial, hubungan antara manusia, hablum minan nas, apa itu kurban? Kurban itu adalah menggembirakan orang-orang fakir, menggembirakan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Maka disunnahkan, dianjurkan bagi hamba-hamba yang mampu untuk berkorban, untuk menggembirakan, menyenangkan sahabat-sahabat kita, saudara kita yang mungkin belum tentu bisa makan daging setahun sekali. Maka inilah momentum tepat untuk kita berbagi, untuk kita peduli antara sahabat kita dan saudara kita. Karena Allah berfirman, wa kulu minhum, kata Allah, wa kulu minhum wa at'imul ba'sal fakir. Yang artinya adalah makanlah sebagian dari apa yang kau korbankan dan berikanlah sebagian untuk orang yang fakir, orang yang butuhkan kurban itu. Itulah utama yang paling kita harus
memberikan perhatian penuh ketika kita berkorban, yaitu siapa? Orang-orang fakir, anak-anak yatim yang membutuhkan makan yang sehat, makan yang bergizi. Inilah isi kurban yang sebenarnya. Untuk apa? Menggembirakan sahabat-sahabat kita, menggembirakan saudara kita untuk makan daging yang enak, yang lezat. Inilah kemenangan pada hari ini, untuk berbagi, untuk peduli antar sesama, yaitu hablum minan nas, agar Allah mencintai kita. Ini bentuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kurban juga merupakan representasi dari keikhlasan kita, ketaatan kita, bahkan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam arti ikhlas. Apa itu ikhlas? Hadirin rahimakumullah, kalau kita berkurban, ikhlaskan hati kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sedikit pun dalam hati kita berkorban untuk mendapatkan sanjungan manusia. Kita berkorban untuk mendapatkan panggilan manusia, pujian manusia. Mari kita berkorban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yanallahu, kata Allah, Allah tidak akan pernah menerima daging kurban kalian, darahnya juga, tapi Allah menerima takwa kalian. Itulah kurban yang sebenarnya, menguji takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguji ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, kalau kita berkorban, ikhlaskan hati kita, luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kisah Qabil dan Habil, anaknya Adam alaihi salam. Ketika itu mereka merebutkan Iklimah yang sangat cantik, saudaranya, adiknya. Untuk apa? Untuk dinikahkan. Mereka beradu, mereka berantem untuk mendapatkan Iklimah. Sehingga apa? Allah memberikan wahyu kepada Adam. Wahai Adam, inilah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam datang kepada anaknya, wahai anakku Habil, kata Adam, anakku Qabil, ini perintah Allah. Jika kurban kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mendapatkan Iklimah, kata Adam alaihissalam. Ketika itu Qabil adalah pengusaha pertanian. Dia bertani, banyak hasil panennya, tapi apa? Dia mengorbankan panen yang sangat-sangat tidak baik, yang kurang bagus, berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Habil adalah peternak domba, peternak kedelai yang betul banyak hewan-hewannya, dia mengorbankan hewan yang paling bagus, yang paling sehat, yang paling gemuk. Kenapa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang terima? Yaitu korbannya Habil, yaitu domba yang sangat bagus, yang gemuk. Inilah menunjukkan mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka, kalau orang berkorban itu, jangan sampai dia berkorban itu hanya keterpaksaan. Mereka berkorban hanya hutang, tidak boleh. Mari berkorban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berikan yang terbaik, yang sehat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kurban yang sebenarnya, yaitu kurban yang sangat bagus, yang Allah memberikan cinta kepada makhluknya, yaitu manusia di muka bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah kurban dalam arti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban, Allah memberi kita pelajaran bagaimana seorang Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahta fanzur maza tara."
Ketika itu Nabi Allah Ismail ketika mau dewasa, bapaknya mengatakan, "Ya bunai," kata Ibrahim, "Wahai anakku cintaku," kata Nabi Ibrahim, "Inni ara fil manami anni asbahka." Sungguh tadi aku bermimpi menyembelihmu nak. Anzur maza tahu. Bagaimana pendapatmu nak? Bagaimana pendapatmu nak? Kata Ibrahim alaihissalam. Maka Ismail mengatakan, "Ya abati al-ma tu'mar. Setujuni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku Ibrahim, kerjakanlah, laksanakanlah jika itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami akan taat, kami akan ikuti, kata Ismail alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, ini bentuk taatnya Nabi Ismail, taatnya Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah, mereka laksanakan, mereka lakukan. Karena apa? Mereka cinta kepada Allah, mereka rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melakukan, walaupun menyembelih anaknya pun Ibrahim lakukan. Begitu pula Ismail juga ikhlas karena Allah, taat karena Allah, tawadhu karena Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bagaimana wahai muslim rahimakumullah? Taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Allah berfirman salat, mari kita salat, mari kita berkorban, mari kita berhaji, mari kita bersedekah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin Allah cinta kepada kita, Allah rindu kepada kita, maka tunjukkan dari sekarang bahwa kita adalah para pecinta Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dari segala aktivitas kita sehari-hari. Inilah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, terakhir adalah kurban dalam arti pengorbanan yang sempurna. Inilah momentum kita bersama-sama, kesempatan kita bersama-sama. Kalau kita punya rezeki lebih, kita punya harta lebih, mari kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan ego kita, sembelih ego kita. Apa arti sembelih? Kendalikan ego kita, kurangi ego kita. Karena kalau manusia mengutamakan egonya, maka tentu tidak ada rasa syukur dalam hatinya. Selalu keluh kesah, selalu kekurangan harta, selalu berkeluh kesah. Kenapa? Karena mereka utamakan ego dalam hatinya, ego dalam hidupnya. Apa itu ego? Ego adalah hasrat. Apa itu hasrat? Hasrat adalah nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan memiliki nafsu tanpa akal. Allah ciptakan malaikat memiliki akal tanpa nafsu. Kalau manusia, Allah ciptakan nafsu, Allah berikan akal. Tapi kalau manusia dalam hidupnya, dalam sehari-harinya mengutamakan nafsunya daripada akalnya, maka dia seperti hewan dalam hidupnya. Demikian sebaliknya, kalau manusia mengutamakan akalnya, maka dia seperti malaikat. Inilah harapan kita bersama-sama. Mari kita muhasabah diri kita bersama-sama. Mari introspeksi kita bersama-sama. Di hari yang mulia ini, yang agung ini, mari kita koreksi diri kita bersama-sama. Mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen yang langka, yang setahun sekali. Belum tentu minggu tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan Idul Adha selanjutnya. Maka mumpung ini yang terbaik bagi kita, mari kita fastabiqul khairat, perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban kalau kita mampu, dan mari kita berbagi dan peduli dengan orang yang membutuhkan pertolongan kita, yaitu kaum fuqara,
kaum masakin yang tentunya sangat gembira, sangat senang menikmati daging yang kita korbankan kepada mereka, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala terima korban kita, agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku liqauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وسجودنا. اللهم ربنا هب لنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama Allah
Sallallahu